Salah satu isu politik yang menarik untuk kita diskusikan hari ini adalah pernyataan minta maaf dari Menteri ATR BPN Nusron Wahid, yang pernyataannya mungkin dinilai menimbulkan kontroversi, menimbulkan kegaduhan, dan menimbulkan kesalahpahaman dari publik yang saya kira hingga saat ini masih menjadi polemik yang tidak berkesudahan. Jadi jalan ceritanya, beberapa waktu yang lalu ada sebuah kebijakan yang disampaikan oleh Menteri ATR BPN Nusron Wahid, yang kemudian mengatakan bahwa kalau ada tanah rakyat yang nganggur 2 tahun tidak dimanfaatkan, maka itu akan dikuasai oleh negara. Jadi dalam konteks itulah kemudian banyak sekali pihak-pihak yang protes, banyak sekali pihak-pihak yang kemudian tidak setuju. Bagaimana mungkin lahan dan tanah kosong yang tidak dimanfaatkan dan itu kemudian akan dikuasai oleh negara? Karena begitu banyak mendapatkan protes, karena begitu banyak mendapatkan semacam kritikan, Nusron Wahid beberapa hari yang lalu juga menjelaskan. Jadi secara prinsip sebenarnya semua tanah itu mestinya memang dikuasai oleh negara. Tidak ada yang disebut dengan kepemilikan atas nama orang ataupun individu. Jadi kalau ada orang yang mungkin mengatasnamakan tanah ataupun lahan itu milik mbah ataupun milik leluhur dapatkan secara turun-temurun, pernyataan Nusron yang mengatakan bahwa memang mbahmu itu bisa buat tanah, memang mbahmu bisa bikin lahan, itulah yang kemudian menimbulkan kontroversi, menimbulkan kegaduhan yang menurut Nusron itu sebenarnya adalah kesalahpahaman yang kemudian menimbulkan polemik hingga hari ini. Oleh karena itu permintaan maaf oleh Menteri Nusron, saya kira per hari ini menjadi salah satu isu yang viral, menjadi perbincangan di dunia media sosial khususnya dan kelompok-kelompok aktivis. Ada beberapa hal yang saya kira perlu saya sampaikan secara terbuka terkait dengan permintaan maaf Pak Menteri ATR BPN ini. Pertama, sebenarnya kalau mau jujur secara substansi, mungkin Nusron Wahid itu ingin mengatakan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, terutama pasal 33 kan, bumi, air, dan segala isinya itu kan dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan seluas-luasnya untuk kepentingan rakyat dan masyarakat secara umum. Itu bunyi undang-undang. Saya kira dalam konteks itu saya kira memang tidak ada persoalan apapun. Cuman mungkin karena cara menyampaikan komunikasinya tidak oke, ketika misalnya dikaitkan dengan ada lahan dan tanah kosong 2 tahun berturut-turut tidak dimanfaatkan, dikuasai oleh negara, itulah yang kemudian menimbulkan polemik. Atas dasar apa sebenarnya negara itu menguasai tanah, lahan, dan kosong itu, dan pemanfaatannya untuk apa dan dasar apa? Apalagi misalnya ditambahkan dengan pernyataan bahwa kalau ada yang ngaku-ngaku tanah dan lahan itu adalah milik mbah, didapatkan secara turun-temurun, dan disebutkan juga memang mbahmu bisa bikin tanah, memang mbahmu itu bisa buat lahan, dan seterusnya. Itu yang kemudian membuat publik agak sedikit marah dan tersinggung. Padahal memang kita tahu secara prinsip sebenarnya seluruh unsur kekayaan alam, air, dan tanah yang ada di negara kita memang mestinya dikuasai oleh negara ya secara prinsip. Lalu kemudian rakyat dan warga itu memang diperbolehkan untuk memiliki atas nama kepemilikan yang disebut dengan SHM itu. Ini yang saya kira persoalan komunikasi yang sepertinya agak terputus, komunikasi yang mungkin agak ada gap yang sebenarnya maksudnya apa. Tapi kan bagi publik apapun yang disampaikan ini kok terkesan publik itu ditantang, rakyat itu kok seakan-akan dianggap tidak penting dengan pernyataan emang mbahmu itu bisa buat tanah, bisa bikin tanah. Inilah yang saya kira ada semacam komunikasi yang ditangkap rada kurang oke dan membuat kontroversi, tafsir-tafsir yang cukup liar dan tentu saja tidak berkesudahan hingga saat ini. Itu yang pertama ya. Lalu yang kedua, kalau kita mau jujur sebenarnya Nusron Wahid, kalau saya bertemu biasanya memanggil Bang Nusron, tentu bertemu di forum-forum diskusi ya. Bang Nusron ini adalah tipikal aktivis secara umum, cukup guyon kira-kira begitu, memang penuh dengan humoris, orangnya suka bercanda, apapun bisa dipercandakan, dan bahkan bercandanya itu cukup ilmiah. Saya kira selera humor Bang Nusron Wahid ini adalah selera humor yang saya kira rata-rata dimiliki oleh kalangan-kalangan aktivis ya. Mungkin karena saat ini posisi politiknya adalah pejabat publik sebagai Menteri ATR dan BPN, ketika menyampaikan bahwa pernyataannya beberapa waktu yang lalu itu hanyalah humor,
Karena bagi Nusron ketika mengatakan bahwa emangnya mbahmu itu bisa bikin tanah, kira-kira begitu, hanya sebatas candaan, ya hanya sebatas humor. Karena saat ini situasi dan kondisi keadaan Indonesia, masyarakat secara umum tidak sedang oke-oke saja. Itulah yang kemudian menimbulkan dan memantik reaksi yang menurut saya cukup luar biasa, kritik-kritik yang mengarah kepada Pak Menteri. Artinya apa? Mungkin saja bagi Pak Menteri ini adalah sebatas lelucon, karena kan tidak mungkin ada orang dapat tanah itu didapatkan secara turun-temurun. Tapi kalau ini disampaikan oleh Menteri di saat kebijakannya kontroversi dan di saat kondisi bangsa Indonesia itu tidak sedang baik-baik saja, di tengah masyarakat yang begitu banyak sedang kesulitan berkelahi dengan hidupnya, maka bercandaan ini dianggap sebagai sesuatu hal yang agak aneh dilakukan oleh pejabat-pejabat publik. Tidak seharusnya pejabat publik itu mengeluarkan statement-statement yang justru menimbulkan kegaduhan dan menimbulkan kontroversi. Mungkin secara substansi tidak ada persoalan apapun, karena sesuai dengan Undang-Undang Dasar, bumi, air, dan segala isi kekayaan yang ada di negara kita memang dikuasai oleh negara. Tapi sekali lagi, komunikasi publiknya harus disampaikan dengan baik dan harus disampaikan secara jernih, supaya tidak ada tafsir, supaya tidak ada kesalahpahaman, dan cukup luar biasa. Itulah yang saya kira mungkin lucu-lucuan, mungkin humor, mungkin sesuatu yang dianggap lelucon dan joke ketika disampaikan dalam sebuah situasi yang tidak baik, itu justru akan memantik reaksi yang negatif. Apalagi misalnya Pak Menteri saat ini bukan lagi hanya sebatas aktivis yang kemudian bisa berdiri dan kemudian statement secara bebas. Artinya apa? Pejabat-pejabat publik statement-statementnya itu memang harus terukur dan harus kemudian bisa dipertanggungjawabkan, terutama untuk menghindari polemik-polemik yang tidak berkesudahan. Itu poin yang kedua. Lalu poin yang ketiga, kalau kita mau jujur juga sebenarnya ini kan menambah bagaimana para pembantu sekitaran istana itu semakin bertambah daftar statement-statementnya yang kemudian dianggap menimbulkan kontroversi dan kegaduhan. Kan tak lama setelah ada pernyataan dan minta maaf dari Pak Nusron ini, kan sebelumnya juga ada wakil menteri yang mengatakan bahwa soal makan bergizi gratis itu bisa meningkatkan kemampuan bahasa Inggris dan kemampuan matematika seseorang. Sesuatu yang juga dikritik, masa iya sih makanan itu yang dikonsumsi itu ya makanan bergizi gratis lah, kira-kira begitu, ada kaitannya dengan kepintaran seseorang, terutama pintar matematika dan bahasa Inggris. Bukankah kepintaran itu sangat terkait dengan belajar, sangat terkait dengan ketekunan untuk mendalami misalnya matematika, misalnya bahasa Inggris, ataupun pengetahuan-pengetahuan yang lain. Dalam banyak hal orang di negara ini mengatakan bahwa apa yang dimakan dengan kepintaran itu tidak ada hubungannya. Itu adalah kontroversi lain orang-orang yang selama ini berada di lingkaran istana. Lalu kemudian jauh-jauh hari sebelumnya kita kan juga mendengarkan ada seorang menteri mengatakan bahwa ukuran lingkar pinggang ada kaitannya dengan ukuran kematian seseorang. Jadi kalau lingkar pinggangnya agak gede, di atas 30 kira-kira begitu, itu dianggap lebih cepat akan menghadap Tuhan yang Maha Kuasa dibandingkan dengan mereka yang lingkar pinggangnya ke bawah. Ya, oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita akan menyaksikan sebuah cuplikan video yang sangat cukup menarik. Nah teman-teman, di kali video ini kita akan bacakan sebuah komentar netizen di bawah ini. Nah teman-teman, oleh para netizen pada sampaikan di bawah ini, saya pendukung Prabowo 3 pilpres atau berturut-turut, sebenarnya sangat marah dan sakit hati. Kenapa? Terhadap Fufat, terhadap Prabowo mengecewakan perasaan saya, dan mengapa presiden kita selama itu terhadap Fufat, sementara beliau adalah presiden yang memiliki sepak terjang yang diakui kancah dunia. Enggak berarti saya dengan jalan pikiran Pak Prabowo. Nah, kita lihat bagaimana tentang Fufat, apa aparat pura-pura dia nggak tahu. Nah, demi jabatan presiden nyebokin aja Gibran atau mau saja. Nah, jangan lagi sampai negeri dipimpin keluarga pembawa kakap Sri Mulyani terlebih dahulu, Fufufa. Nah, aparat ini pejabat Polri penegak hukum berpura-pura bego, pura-pura nggak tahu dalam kasus si Fufufa itu. Nah, tentunya sudahlah cepat masukkan Gibran Rakabumi ganti Kapolri, nggak gunakan mengungkapkan kasus Fufufa tentang ijazah palsu, tidak bisa.
Nah, saatnya Wapres dimasukkan segera, mungkin bisa tidak RI 1 DPR ditegaskan, sebab itu semuanya ada bukti cukup untuk ke arah memasukkan Wapres. Nah, mereka sepakat di Pilpres atau sudah waktunya dikaruniaan barengnya. Prabowo sudah menyerahkan harga dirinya untuk bisa jadi presiden, menteri, rela diisi oleh orangnya Jokowi. Nah, itu sebenarnya dinasti harus dilarang karena akan terus tertutupi keburukan dan berbuat masa nunggu-nunggu 5 tahun atau 10 tahun baru diurus. Nah, untuk kerugian keadilan dan seluruh rakyat Indonesia baru akan bisa nonton memasukkan bikin adem. Nah, tentunya kalau kita lihat namanya data siswa itu mahasiswa atau dipastikan ada data yang tertulis buku di induk awalnya masuk sekolah ini sehingga keluar dari sekolah bersangkutan. Nah, bahkan setiap aturan atau semester pasti ada daftar nilai. Nah, diperoleh semasa belajar, jadinya untuk menyakitkan publik tentang asli tidak cukup disampaikan berupa argumen oleh pihak lembaga sekolah yang jelasnya berhubung proses penyelesaiannya muter-muter seperti tornado atau justru membawa masyarakat luas di mana saja menjadi semakin tidak percaya terhadap keaslian ijazahnya. Nah, tentunya kalau kita lihat tentang kasus ini, Kapolri tidak berani bongkar siapa Fufufa. Kenapa lama nggak ana nonggol bang dengar si ada masuk dalam jajaran panitia. Nah, bagaimanapun kalau kita memang harus begitu banyak syarat jadi pejabat di negara kita ini, buktinya calon presiden aja terus Fufufa atau sampai menteri komisi sarinya sampai sekarang masih belum beres. Nah, jadi wapres aja jadi lewat jalan yang berketika, masa iya polisi nggak tahu. Nah, itu aneh sekali ya teman-teman. Nah, ibaratnya rumah kalau sudah tidak layak dihuni, dihancurkan dulu saja baru dibangun. Nah, dari pondasi sampai atap kalau menghendaki negara bisa berubah, dihancurkan dulu saja baru dibangun. Nah, dari kita lihat cukup di Fufufa sebagai bukti betapa aparat terkait kita nggak punya kemampuan ilmu pedangkal dalam menyelesaikan masalah. Nah, kita lihat di sini terus gak ungkapkan Fufufa karena jangan sampai dilupakan. Inilah anak memang benar-benar gak punya akhlak. Indonesia itu tidak boleh ada pemimpin yang tidak berakhlak atau DPR. Harusnya bertindak, sudah banyak bukti-bukti diberikan oleh netizen, kurang apa lagi. Nah, bagaimanapun mau Prabowo jadi presiden didukung oleh Jokowi secara total sebagai presiden, dia semua dikerahkan. Nah, bagaimana, apa itu moral etika atau artinya Mulyono atau familiar? Nah, tentunya kemana aja kalau kita kirain udah ikut Mulyono, duitnya udah banyak jadi nggak pernah muncul. Nah, tapi kok mirip negeri kono ya, di negeri kono presiden takut banget sama mantan presidennya. Mungkin sang mantan itu punya foto video hubungan pelangi sang presidennya. Nah, saya Prabowo Mulyono hanyalah style 3 uang yang penting berkuasa, masa rasa malu, berharga diri, etika, moral dan lain itulah nomor 10-nya. Nah, kita lihat di sini bagaimana di atas podium atau gagah perkasa pemborono atau tegas tapi turun di podium jadi melempet seperti kalau kita ketahui Pak Prabowo sabar walaupun selalu membela rakyat Indonesia. Nah, jangan salah, Pak Jokowi bisa melampaui zaman di tahun 85 misalnya Pak Jokowi sudah pegang andoi, para pendukungnya pun akan percaya begitu kira-kiranya. Nah, tentunya siapa yang nuduh ijazah UGM-nya semua palsu, syukur dijeblek atau pura-pura nggak tahu. Nah, kita lihat di sini Fufufa itu memang menyerang pribadi Prabowo dengan diri. Nah, yang dihina pentingnya jadi presiden. Nah, emang kita lihat bagaimana narasi kosong yang penting Bapak senang dan kenyangnya. Nah, kita lihat bagaimana tentang kasus Fufufa ini, sedangkan Prabowo yang
Pak Prabowo setelah berkuasa apakah Pak sabar masih bersama? Nah, tentunya jelas itu karena selain itu di Vita membuat opini rakyat tadi jelas Biden akan terburuk. Nah, kalau kita lihat saya Prabowo dan Mulyono hanyalah setair tiga uang dan penting berkuasa. Nah, kita lihat bagaimana tentang. Oke teman-teman, sekian dari penjelasan saya dan jangan lupa komen, share supaya kalian tidak ketinggalan video saya selanjutnya. Terima kasih.